Setelah 8 tahun, pihak kepolisian akhirnya berhasil menangkap satu buron atas nama Peggy Setiawan alias Perong alias Egy. Lewat penangkapan Peggy, akankah menjadi pintu masuk menguak tabir kematian dua sejoli di Cirebon, Jawa Barat? Kasus pembunuhan Vina dan Eki memasuki babak baru. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat berhasil menangkap satu buron kasus pembunuhan Vina, Dewi, dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Identitas DPO yang buron sejak 8 tahun itu adalah Peggy Setiawan alias Perong alias Eki. Peggy ditangkap kepolisian saat berada di Bandung, Jawa Barat. Dengan ditangkapnya Peggy, masih ada dua pelaku yang hingga kini masih berkeliaran, yaitu Andi dan Dani. Itu kan saya komunikasi dengan kuasa hukum tersangka Pak Jogi ya. Pak Jody. Nah, Pak Jody menyampaikan, bercerita sedikit dengan saya bahwa sebenarnya di dalam BAP itu tertuang ada 4 orang nama yang belum tertangkap. Kalau tidak salah itu namanya Andre, Andika, Andi, dan Dani kalau tidak salah itu ya, 4 orang itu Mbak. Peggy, Andika, Andre dan Andika. Nah, makanya di sini kami ini masih bertanya apakah nama Andi dengan Andika itu satu orang atau beda orang gitu, Mbak. Nah, ini yang belum kami bisa mendapatkan jawabannya, baik dari Pak Jogi juga belum bisa mengatakan kenapa, kemudian dari kepolisian juga kami belum bisa komunikasi sama sekali, Mbak. Sebelumnya, Polda Jawa Barat secara maraton melakukan pemeriksaan ulang terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kompolnas ini juga harus dievaluasi karena 8 tahun yang lalu kejadian ini sudah ada dan dibiarkan begitu saja. Jadi menurut kami yang terjadi sekarang ini bukan membuka kasus, tapi sebenarnya menuntaskan kasus. Tentu saja dengan 8 tahun jaraknya kan harus ada effort lebih. Karena TKP berubah, ada mungkin bukti baru, keterangan berubah, bahkan ketika kami mendorong untuk memeriksa kembali itu kan sempat ada pro dan kontra, ini kan sudah ada putusan dan sebagainya, dan sekarang bisa menangkap. Maka harapan kami Kompolnas dilakukanlah audit investigasi atau audit penyidikan, dicek betul ketika proses pertama itu sudah SOP-nya benar atau tidak, pembuktiannya benar atau tidak. Karena begini, yang beredar di netizen kan kemarin salah tangkap, tapi yang beredar setelah ditangkapnya Peggy ini justru jangan asal tangkap. Permintaan keterangan terhadap 7 terpidana tersebut berkaitan dengan status daftar pencarian orang atau DPU pelaku lainnya. Permasalahannya perkara ini dibuka berdasarkan perkara yang lama itu sulit karena ini secara yuridis karena inkrah. Tetapi karena ada yang baru, ini dia yang 8 orang ini ya akan menjadi saksi terhadap pelaku yang belum pernah diperiksa. Oke. Nah, sekarang kan pertanyaannya, apa betul dia DPO 8 tahun? Ya. Ya kan? Kalau kita lihat daftar pencarian orang kapan diumumkannya? Baru keluar baru-baru ini. Nah, kesulitannya saya kira memang memberikan katakan sketsa wajah. Orang-orang yang lama itu juga ragu gitu. Itu satu. Kedua, mungkin polisi hati-hati. Dia nggak mau kasih sketsa, jangan sampai salah tangkap lagi gitu loh. Nah ini gitu. Nah jadi pertanyaan, apakah betul dia ini si Peggy? Oke. Iya kan? Kalau betul Peggy, apakah dia orang yang disuruh, apa memang dia intelektual provokatusnya, otaknya gitu loh. Nah kita lihat, kalau dari lihat latar belakang keluarganya, apa iya dia punya kendaraan, dia bisa menjadi geng motor kayak ini gitu loh. Iya kan, itu kan publik kan menanya, apa iya yang dikatakan Peggy ini kan berdasarkan dari 8 orang ini. 8 orang ini, apakah dia mau menyembunyikan pelaku yang lain? Dia menyebutkan orang sembarangan, kita nggak tahu. Ya kan kita nggak tahu. Lagi. Ya ini karena mereka, nah pertanyaannya sempat dicabut berita acara. Itu kan tanda-tanda bahwa sebenarnya ada sesuatu, kita nggak tahu. Karena dia menyambut itu karena keinginannya sendiri atau ada orang lain yang menyuruh nyabut. Dalam hal ini artinya masih tersisa 2 buron kasus Vina yang masih belum juga tertangkap.
Lewat penangkapan Peggy, akankah menjadi pintu masuk menguak tabir kematian dua sejoli di Cirebon? Tim TV One mengabarkan. Apa tanggapan keluarga Vina dengan penangkapan Peggy alias Peron setelah 8 tahun buron? Saat ini sudah bersama kami kuasa hukum dari keluarga Vina, Saiful Salim. Assalamualaikum, selamat siang Mas Saiful. Selamat siang Mbak Wendy Wellington. Ya, Mas Saiful, yang pertama kami ingin tanyakan, kita ketahui bahwa salah satu dari buron atas nama Peggy ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Bagaimana keluarga Vina dan juga Anda menanggapi hal ini? Ya, tentu kami sangat berterima kasih ya kepada Kepolisian Republik Indonesia, terutama bagi Polda Jabar atas kerja-kerja yang sampai saat ini menurut kami ini adalah nilai positif bagi kami untuk memperkuat terkait dengan menuju pada proses keadilan yang harus diraih oleh Vina. Namun perlu juga kami ingin informasikan kepada seluruh masyarakat bahwa dengan adanya tindakan yang kemudian dilakukan oleh kepolisian saat ini terkait dengan Peggy, menurut kami ini adalah salah satu langkah yang memang penting untuk tetap kita menunggu informasi yang lebih konkret. Kenapa? Karena memang sampai saat ini ada informasi yang beredar terkait dengan Peggy ini, apakah Peggy yang sebenarnya pelaku atau Peggy di luar dari yang kita sangka seperti itu. Kenapa? Karena memang menurut kami bahwa dugaan kami bahwa kalau memang misalnya Peggy ini adalah yang benar-benar adalah yang melakukan perbuatan pidana saat itu, maka ini adalah menjadi pintu ya untuk mengungkap dua pelaku lainnya yang kemudian sampai saat ini masih DPO. Jadi kalau tanggapan kami secara keluarga dari tim Hotman 911, saat ini sudah melakukan koordinasi sebenarnya, namun sampai hari ini informasi yang sangat cukup terbatas yang kami miliki bahwa Peggy sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi yang jelas bahwa apakah Peggy ini yang sebenarnya atau bukan. Mungkin seperti itu Mbak Windy. Mas Saiful, bisakah Anda menjelaskan sebenarnya apa dasar yang menjadi keraguan Anda jika memang Peggy ini adalah Peggy yang dimaksud dari DPO itu tersendiri? Mas Saiful. Tentu kami tidak ragu ya, namun informasi yang beredar bahwa kami juga menerima banyak informasi dari Cirebon, banyak orang yang kemudian melakukan pakai sosial media, Instagram, Facebook, dan bahkan di beberapa grup kami itu di tim Hotman 911, ada yang mengatakan bahwa ini bukan Peggy, dia adalah kepala keluarga dan lain sebagainya. Namun harapan kami bahwa apabila Peggy ini yang sebenarnya, maka ini adalah harapan kami seperti itu. Jadi kalau dibilang kami ragu, itu tentu tidak, Mbak. Kami akan percaya banget bahwa kepolisian di Polda Jabar, kami yakin memang benar-benar ini adalah Peggy yang sebenarnya. Namun kami juga tidak bisa berkesimpulan bahwa ini adalah Peggy yang sebenarnya atau tidak. Seperti itu Mbak Windy. Ya, Mas Saiful, tadi juga Anda mengatakan bahwa penangkapan dari Peggy ini juga membuka, artinya ada harapan baru, termasuk untuk menemukan dua orang lainnya yang saat ini masih dalam pencarian orang. Ini bagaimana Anda menanggapinya? Apakah Anda juga optimis bahwa ini juga akan menjadi langkah awal untuk kemudian menangkap dua orang lainnya? Mas Saiful. Iya, kami sangat percaya ya, tentu terutama bagi Polda Jabar. Dan yang kedua mungkin untuk seluruh masyarakat Cirebon, apabila mendapatkan informasi terkait dengan dua orang buronan yang menurut kami ini ada Andi dan Dani, ini yang sangat cukup penting. Namun kami juga harapan besar kepada masyarakat, terutama bagi warga Cirebon ya, untuk memberikan informasi jangan sampai menimbulkan fitnah seperti itu. Jadi ini gerbang yang kemudian ini adalah pintu masuk ketika Peggy telah ditangkap, atau kalau misalnya ini Peggy adalah benar-benar orang yang kemudian menjadi pelaku, maka ini kami tetap optimis bahwa Andi dan Dani sebagai DPO sampai hari ini belum ditemukan selama 8 tahun, maka menurut kami ini adalah jalan satu-satunya. Harapan kami besar untuk Peggy, kalau misalnya Peggy ini benar, maka Peggy harus segera membuka dan Peggy harus jujur.
Seperti itu, Mbak. Lantas kemudian yang perlu kami garis bawahi dari tim kuasa hukum sendiri menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah benar Peggy ini yang telah ditangkap ada unsur obstruction of justice yang artinya ini dari yang saya tangkap ada turut menyembunyikan Peggy yang telah melakukan pembunuhan terhadap Vina Cirebon. Ini bisakah Anda menjelaskan sebenarnya itukah yang Anda lihat dari tim kuasa hukum? Iya, jikalau kita melihat terkait dengan perbuatan pidana ya, perbuatan pidana kalau memang misalnya memang benar-benar Peggy itu sengaja disembunyikan, jadi menurut kami adalah untuk merujuk pada satu orang Peggy yang memang benar-benar sebagai pelaku, maka perlu untuk diperiksa terkait dengan keluarga mereka. Kenapa? Karena menurut kami sangat penting. Apabila memang misalnya kita teman-teman kepolisian memperoleh informasi dari keluarganya, maka ini menurut kami ini adalah obstruction of justice atau upaya proses untuk menghalang-halangi terkait dengan penyidikan ataupun menyembunyikan pelaku yang kemudian itu melakukan tindak pidana. Jadi menurut kami itu harus diperiksa semua untuk semua keluarga gitu. Karena kemarin juga Bang Hotman Paris juga sudah menyampaikan seperti itu bahwa segera kalau memang misalnya Peggy yang hari ini kita sangkakan dia melakukan tindak pidana, ya juga harus dilakukan pemeriksaan terhadap keluarga mereka. Dan memang apabila itu terbukti, maka secara tidak langsung keluarga yang kemudian menyembunyikan seorang Peggy, maka ini juga bisa dapat dikatakan sebagai obstruction of justice seperti itu. Lantas kami juga perlu mengkonfirmasi kembali bahwa kuasa hukum dari keluarga Vina tentunya telah melakukan pencarian dan juga menelaah dari BAP sendiri. Dan dari BAP itu, Mas Saiful, juga kami mendapat kesimpulan bahwa ada 4 nama dalam BAP yang telah diperiksa oleh pihak kepolisian. Atas nama Andika ataupun atas nama Andi dan juga Dani, dan saat ini yang telah ditangkap adalah Peggy. Kecurigaan dari tim kuasa hukum itu muncul karena Andika atau Andi ini masih rancu. Apakah ini adalah satu orang? Bisakah Anda menjelaskan sebenarnya ini kecurigaan-kecurigaan apa yang telah dikumpulkan oleh tim kuasa hukum keluarga Vina? Mas Saiful. Iya, kemarin kami sempat membedah ya, kalau di internal kami di Hotman 911 ini sempat menggelar perkara membedah terkait dengan BAP yang ada. Memang ada sempat kebingungan yang kami alami terkait dengan apakah Andika dan Andi ini orang yang sama atau tidak. Ternyata sampai hari ini orang yang berbeda, begitu, orang yang berbeda. Namun dugaan kami terkait dengan 4 orang yang hari ini beredar itu kan 3 orang. Nah, cuman ada informasi terkait dengan 4 orang, namun yang 1 orang ini masih kategorinya entah seperti apa itu dia dihilangkan seperti itu. Jadi menurut kami bahwa yang pastinya terkait dengan 4 orang itu, yang satunya masih masih dikatakan sebagai informasi yang abu-abu seperti itu. Jadi kalau ketika kita melihat yang 3 orang itu sudah tepat bahwa yang DPO itu ada Dani, ada Peggy dan ada Andi seperti itu, Mbak. Lantas Mas Saiful, apakah lantas dari terpidana dan juga pelaku-pelaku yang sudah berada di tangan kepolisian ini sudah ada informasi apakah dari 2 DPO ini sudah terlacak, Mas Saiful? Ya, sampai hari ini kami masih dalam koordinasi ya, Mbak, karena kepolisian juga belum menginformasikan ke kami bahwa tapi optimisme kami mereka berdua akan segera ditemukan setelah Peggy ini memberikan keterangan. Namun bahwa terkait dengan 2 orang itu kami sementara lagi mencari informasi, dan kebetulan kami juga dapat informasi dari beberapa netizen. Ini juga kami perlu memverifikasi, dan apabila memang yang kami dapat informasi ini benar, kami akan coba koordinasi dengan pihak Polda Jabar. Baik, terima kasih Mas Saiful Salim atas waktunya bersama kami di Kabar Siang. Assalamualaikum, selamat siang. Baik, Mas Saiful. Mbak Indi. Selamat siang, Mbak Indi.